pagi. Hari ini pun saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri, di mana atas kebaikan Tuhan, hari demi hari kondisi kami semakin baik, hampir pulih 100%, karena isolasi mandiri di rumah pun hampir selesai. Saya bersyukur juga di mana ada begitu banyak perhatian dari anggota jemaat para orang tua kami. Ada yang saya panggil inang, saya panggil nantulang, dan juga ada adik sepelayanan yang juga turut memberikan semangat. Jadi mereka ada yang menyampaikan kata-kata semangat untuk tetap menjaga kesehatan bahwa semua ini akan berlalu. Ada juga yang menguatkan, turut mendoakan, serta ada juga yang memberikan link video lucu yang membuat saya tertawa menyaksikannya. Perhatian-perhatian yang diberikan baik secara japri maupun melalui grup yang lain, saya sangat bersyukur di mana Tuhan terus mengelilingi saya dengan orang-orang yang penuh semangat memberikan dorongan motivasi yang positif. Inilah hal yang saya syukuri, di mana dengan perhatian tersebut dan saya terus didoakan, saya merasa semakin sehat merasakan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama terus untuk bersyukur. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 24 Juli dengan judul Mengambil Pendirian Tegas untuk Pertarakan. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Penjelasannya, di dalam lingkungan keluarga dan di dalam jemaat kita harus menempatkan pertarakan di atas sebuah mimbar yang tinggi. Itu harus menjadi unsur yang hidup dan bekerja sambil membarui kebiasaan, kecenderungan, dan tabiat. Sifat tidak bertarak terletak pada dasar dari segala kejahatan dalam dunia kita ini. Anak-anak perlu diberi pelajaran yang akan menumbuhkan di dalam diri mereka keberanian untuk melawan kejahatan. Para orang tua harus melatih ketelitian yang besar sehubungan dengan makanan yang ditaruh di hadapan anak-anak mereka. Para pemabuk terbentuk oleh hanya terlalu sering pelajaran tidak bertarak yang didapat di rumah tangga. Biarlah anak-anak itu diberikan makanan yang akan membangun pikiran dan tubuh, tetapi jauhkanlah dari mereka makanan-makanan yang banyak bumbu-bumbunya, yang akan membangkitkan keinginan untuk bahan-bahan perangsang yang lebih kuat lagi. Penggunaan minuman keras atau tembakau membinasakan otak dan melumpuhkan saraf. Tembakau adalah suatu racun yang lambat, mengendap, tetapi paling ganas, dan pemakaiannya sedang mengerjakan bencana yang tak terkatakan. Tidak diperlukan argumen untuk menunjukkan kejahatan pemakaian minuman yang memabukkan. Manusia yang berada dalam kehancuran, jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dan pernah ditangisi oleh para malaikat, terdapat di setiap tempat. Mereka adalah suatu cacat pada berhadapan kita yang dibanggakan. Orang-orang yang pada zaman dahulu berlomba untuk mendapatkan suatu hadiah, menyadari pentingnya kebiasaan bertarak, dan terlebih lagi kita yang berlomba dalam suatu perlombaan untuk mahkota surgawi. Kita seharusnya mengerahkan segala usaha untuk mengalahkan kejahatan. Pada setiap waktu dan semua kesempatan menuntut keberanian moral untuk berpegang pada prinsip pertarakan yang tegas. Ingatlah bahwa setiap hari engkau menenun bagi dirimu suatu jaring kebiasaan. Makin baik engkau memelihara hukum kesehatan, semakin jelas engkau dapat melihat pencobaan dan menolak pencobaan itu. Dan semakin jelas pula engkau melihat nilai hal yang kekal itu. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita tetap memiliki pendirian untuk bertarak. Mulai dari bertarak dalam hal makanan, bertarak dalam hal waktu, dan juga hal yang lainnya.
Mari kita terus meminta pertolongan Tuhan untuk dapat melakukannya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita, mari kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita diberikan pengertian, pertarakan yang benar yang harus kita ikuti, agar kita para orang tua dapat memberikan contoh membimbing anak-anak agar mereka pun senang untuk bertarak. Jika di antara Anda ada yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan turut menjadi sahabat doa Anda agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak. Mari kita bertemu kembali esok hari untuk mendengarkan kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa. Kita juga jagalah kesehatan dan kiranya terus merasakan berkat dari Tuhan, terutama hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Amin.